Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas 2A non reguler. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikatnya Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya." Yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Baik, pertama saya akan jelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'ah yang berarti membaca, dan bentuk masdar atau kata dasarnya yaitu Al-Quran berarti bacaan. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya yaitu dengan surat Al-Qiyamah ayat 16-18, surat Al-Baqarah ayat 185, surat Al-Hijr ayat 87, surat Toha ayat 2, dan masih banyak lagi surat-surat yang telah menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas dari 114 surat dan 6.666 ayat. Wahyu pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Berhalwat di Gua Hiro pada 17 Ramadan. Al-Quran mempunyai beberapa nama lain. Yang pertama di antaranya yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda, dan terdapat dari Quran surat Al-Hijr dan At-Tajil yang berarti diturunkan, dari surat Az-Zikir yang berarti peringatan. Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, lingkungan, maupun dengan Robnya. Yang kedua, hadis. Hadis menurut bahasa yaitu suatu yang baru menuju sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu dari ucapannya, tindakannya, atau perbuatannya, atau pengakuan darinya atau takrir. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, yang artinya hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaan yang mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, di antaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat
Mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah, sebagaimana tersebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercantum dalam sunnahnya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang utama, sedangkan As-Sunnah atau hadis adalah sumber hukum yang kedua dari segala hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.